Perkenalkan, nama saya Nimade Nila Agung Laksmi Putri, nomor absen 25 dari kelas 11 IPA 4. Perkenalkan, nama saya Kadek Cantika Aurelia Raharja, saya dari kelas 11 IPA 4 dan nomor absen 17. Perkenalkan, nama saya Ida Winila Wulandari, nomor absen 12 dari kelas 11 IPA 4. Perkenalkan, nama saya Imade Arya Adinata, saya berasal dari kelas 11 IPA 4, nomor absen 6. Di sini saya akan menjelaskan soal tentang materi persamaan trigonometri. Baik, di sini sudah terdapat satu soal persamaan trigonometri. Soalnya, tentukan himpunan penyelesaian cos X sama dengan min setengah dengan batas 0 derajat kurang dari X kurang dari 360 derajat. Lalu, rubahlah dalam bentuk radian. Langkah awal yang harus kita lalui adalah memahami dulu soalnya. Dalam soal terdapat cos X sama dengan min setengah. Min setengah ini kita rubah menjadi derajat dalam sudut istimewa. Pada sudut istimewa, cos min setengah hasilnya adalah 120 derajat. Lalu kita lihat juga terdapat dengan batas 0 derajat kurang dari X kurang dari 360 derajat. Ini memiliki arti X tidak boleh kurang dari 0 derajat ataupun lebih dari 360 derajat. Lalu langkah pertama untuk penyelesaiannya adalah menentukan bentuk umumnya terlebih dahulu. Pada soal, cos X sama dengan min setengah yang telah kita rubah menjadi cos X sama dengan 120 derajat. Jadi bentuk umumnya adalah cos X sama dengan cos A derajat. Langkah kedua adalah kita menentukan rumusnya. Pada sin terdapat dua rumus. Rumus yang pertama adalah X1 sama dengan A derajat ditambah K dikali 360 derajat. Lalu untuk rumus yang kedua, X2 sama dengan min A ditambah K dikali 360 derajat. X2 sama dengan min 120 derajat ditambah K dikali 360 derajat. A di sini berperan sebagai 120 derajat. Bedanya dengan rumus yang pertama hanya dengan adanya minnya saja. Langkah berikutnya adalah menghitung K. K di sini diganti dengan bilangan bulat seperti 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Lalu menghitung K ini kita masukkan ke dalam rumus yang pertama dan rumus yang kedua, di mana akan menjadi untuk rumus yang pertama X1 sama dengan 120 derajat ditambah K dikali 360 derajat. K menjadi 0 atau K diubah menjadi 0. K sama dengan 0, X1 sama dengan 120 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. Hasilnya adalah 120 derajat. Sekarang kita lihat apakah 120 derajat itu masuk antara 0 derajat dan 360 derajat. Jawabannya adalah iya. Jadi karena dia masuk, kita tulis di sini memenuhi. Lalu kita lanjut menghitung K sama dengan 2. X2 sama dengan 120 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. Hasilnya adalah 480 derajat. Karena 480 derajat ini melebihi batas yang ditentukan yaitu 360 derajat. Jadi 480 derajat ini kita tulis tidak memenuhi. Karena sudah sampai yang tidak memenuhi, kita cukup menghitung sampai situ saja. Lalu langkah selanjutnya kita menghitung K dengan rumus yang kedua, yaitu X2 sama dengan min 120 derajat ditambah K dikali 360 derajat. K sama dengan 0, sama dengan min 120 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. Hasilnya adalah min 120 derajat. Karena min 120 derajat ini tidak memenuhi batas 0 derajat karena kurang dari 0 derajat, maka di sini kita tulis tidak memenuhi. Mengapa kita tidak stop sampai di sana padahal kita sudah menemukan tidak memenuhi? Karena kita belum menemukan yang memenuhi.
Jadi setelah kita menemukan yang memenuhi, lalu menemukan yang tidak memenuhi, baru kita stop menghitungnya. Sekarang kita lanjutkan karena belum menemukan yang memenuhi. K sama dengan 1, sama dengan min 120 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. Hasilnya adalah 240 derajat. 240 derajat ini memenuhi karena berada di antara 0 derajat dan 360 derajat. Lalu kita lanjut, K sama dengan 2, sama dengan min 120 derajat ditambah 2 dikali 360 derajat. Hasilnya adalah 600 derajat. Jadi, karena 600 derajat melewati batas yang ditentukan yaitu 360 derajat, kita tulis di sini tidak memenuhi. Lalu langkah selanjutnya, kita menentukan himpunan penyelesaiannya atau HP-nya. Kita lihat dari rumus yang pertama dan rumus yang kedua, manakah yang memenuhi, hasil yang memenuhi. Untuk rumus yang pertama, hasil yang memenuhi adalah 120 derajat. Sedangkan untuk rumus yang kedua, hasil yang memenuhi adalah 240 derajat. Jadi, himpunan penyelesaian atau HP-nya adalah 120 derajat dan 240 derajat. Langkah selanjutnya, kita mengubahnya ke dalam bentuk radian. Hasil yang sudah kita dapat tadi atau HP yang sudah kita dapat tadi, kita rubah dalam bentuk radian. Untuk info, 1 radian adalah 180 derajat. Jadi, pengerjaannya adalah HP yang tadi kita bagi dengan 1 radian, yaitu 120 derajat dibagi 180 derajat dikali pi. 120 dengan 180 sama-sama dibagi 60. Jadi 120 dibagi 60 sama dengan 2 dan 180 dibagi 60 sama dengan 3. Jadi hasilnya adalah 2/3 pi. Sama seperti tadi, kita juga bagikan 240 dengan 180 menjadi 240 per 180 dikali pi. 240 kita bagi 60 juga, yaitu hasilnya adalah 4. Dan 180 kita bagi 60 juga, sama-sama dibagi 60. Hasilnya adalah 3. Jadi hasilnya adalah 4/3 pi. Hasil dari kedua radian tersebut adalah 2/3 pi dan 4/3 pi. Di sini saya akan membahas soal tentang materi identitas trigonometri, penjumlahan dan selisih dua sudut. Baik, di sini sudah terdapat satu soal identitas trigonometri penjumlahan dan selisih dua sudut. Soalnya, nilai sin 105 derajat adalah. Langkah pertama untuk cara penyelesaiannya, menentukan rumus. Untuk sin terdapat 2 rumus, yaitu yang pertama, sin sudut A plus sudut B sama dengan sin cos sin, atau sin A dikali cos B ditambah cos A dikali sin B. Lalu untuk rumus yang kedua ada sin A min B sama dengan sin A dikali cos B dikurang cos A dikali sin B. Langkah kedua, kita harus menentukan 2 sudut dari sin 105 derajat tersebut. Kita bisa menggunakan penjumlahan ataupun pengurangan, misalnya berapa ditambah berapa atau berapa dikurang berapa. Di sini saya menggunakan penjumlahan, yaitu 60 derajat ditambah 45 derajat. Keduanya merupakan sudut istimewa. Jadi di sini ditulis sin 105 derajat sama dengan sin 60 derajat ditambah 45 derajat. Di sini 60 derajat ditandai dengan sudut A dan 45 derajat menjadi sudut B. Langkah selanjutnya, dari hasil yang tadi kita dapat menentukan bahwa yang kita gunakan adalah rumus yang pertama karena berupa penjumlahan, yaitu sin A plus B sama dengan sin A dikali cos B ditambah cos A dikali sin B.
Hasil yang tadi kita masukkan ke dalam rumus sehingga menjadi sin 60 derajat ditambah 45 derajat sama dengan sin 60 derajat dikali cos 45 derajat ditambah cos 60 derajat dikali sin 45 derajat. Semuanya itu kita ubah menjadi sudut istimewa. Menjadi sin 60 derajat menjadi 1/2 akar 3 dikali cos 45 derajat menjadi 1/2 akar 2 ditambah cos 60 derajat menjadi 1/2 dikali sin 45 derajat menjadi 1/2 akar 2. Kita pisahkan menjadi 1/2 dikali 1/2 hasilnya 1/4 dan akar 3 dikali akar 2 menjadi akar 6. Jadi hasilnya 1/4 akar 6. Lalu yang di sebelahnya 1/2 dikali 1/2 hasilnya 1/4. Akarnya cuma sendiri jadi langsung dibawa aja 1/4 akar 2. Jadi ditulis 1/4 akar 6 ditambah 1/4 akar 2. Hasilnya adalah 1/4 akar 6 ditambah akar 2. Sekian penjelasan cara penyelesaian identitas trigonometri, penjumlahan dan selisih dua sudut dari saya. Kali ini saya akan membahas soal dari materi sudut rangkap. Di sini saya akan menjelaskan soal identitas trigonometri sudut rangkap. Diketahui sin X sama dengan 1/4 dengan sudut X adalah sudut lancip. Tentukan nilai cos 2X. Di sini untuk rumus yang digunakan adalah 1 kurang 2 sin kuadrat X. Jadi cos 2X sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat X sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat X. Nilai dari sin X adalah 1/4. Jadi di sini dalam kurung 1/4 kuadrat 2. Jadi sama dengan 1 kurang 2 dikali 1/4 dikuadratkan 1 kuadrat 1/4 kuadrat 16 sama dengan 1 kurang 2 dikali 1 2/16 sama dengan 1 kurang 2/16. Syarat pecahan bisa dikurangkan adalah penyebutnya harus sama. Jadi karena di sini penyebutnya adalah 16, satunya ini kita ubah menjadi 16/16 dikurang 2/16 sama dengan 16 dikurang 2 sama dengan 14 dikurang 16. Kemudian disederhanakan sama-sama dibagi 2. Jadi hasilnya 7/8. Di sini saya akan menjelaskan soal dari materi identitas trigonometri sudut pertengahan. Di sini saya akan menjelaskan tentang trigonometri sudut pertengahan. Contoh soalnya yaitu cos 165 derajat adalah yang pertama coba kalikan 2 di mana hasilnya mendapatkan 330 derajat. Lalu ditentukan cos 165 derajat ini di kuadran berapa. Jadi cos 165 derajat berada di kuadran 2 di mana cosnya adalah negatif. Jadi kita dapatkan min akar 1 plus cos 330 derajat per 2 sama dengan min akar 1 plus setengah akar 3/2. Setengah akar 3 kita dapatkan dari cos 330 derajat. Selanjutnya min akar 2 plus akar 3/2/2 disamakan min akar 2 plus akar 3/4. Lalu keluar menjadi min setengah akar 2 plus akar 3. Di sini saya akan membahas soal tentang materi trigonometri yaitu perkalian dan penjumlahan atau selisih sinus dan kosinus. Di sini saya akan membahas soal identitas perkalian dan penjumlahan sinus dan kosinus. Contoh soalnya tentukan nilai dari 2 sin 105 derajat dikali cos 75 derajat. Rumus yang saya gunakan yaitu sin A dikali cos B sama dengan setengah dikali sin A plus B ditambah sin A min B. Untuk penyelesaiannya silakan ditulis dahulu soalnya. Kemudian kalau kita lihat di sini 105 derajat sebagai A dan 75 derajat sebagai B.
Setelah ini baru kita masukkan ke dalam rumusannya. Di sini ada 2 kali sin 105 derajat dikali cos 75 derajat, berarti akan sama dengan 2 dikalikan dengan setengah dikali sin A plus B, yaitu 105 ditambah 75 derajat plus sin A min B 105 derajat dikurang 75 derajat. Kita selesaikan di sini 2 dikali setengah, 2-nya dicoret sama dengan 1. Kemudian sin 105 derajat ditambah 75 derajat sama dengan 180 derajat. Kemudian hasil dari sin 105 derajat dikurang 75 derajat yaitu 30 derajat. Ingat bahwa nilai dari sin 180 derajat itu 0. Kemudian sin 30 derajat itu adalah setengah. Jadi 0 ditambah setengah sama dengan setengah. Jadi nilai dari 2 sin 105 derajat dikali cos 75 derajat adalah setengah.